Pernahkah terlintas dalam benak Anda, mengapa ada orang yang hidupnya nyaman, ada yang menjalani kehidupan yang pahit sepanjang hidupnya? Jika pada akhirnya setiap orang pasti akan mati, lalu mengapa kita harus hidup? Atau mungkinkah kita semua memiliki misi tertentu yang harus diselesaikan? Karena itulah berbagai cara peramalan dan ramalan pun muncul di masyarakat, memberikan petunjuk bagi mereka yang kebingungan dan tersesat. Salah satunya adalah dengan mencari catatan pribadi masing-masing yang disebut catatan akasik dengan harapan bisa menemukan panduan hidup. Istilah catatan akasik mungkin belum terlalu populer pada masa lalu, namun dengan berkembangnya teknologi saat ini, semua informasi dapat diakses dengan mudah. Atau mungkin karena kita telah memasuki era kebangkitan spiritual, sehingga semakin banyak orang yang setidaknya pernah mendengar atau mengetahui keberadaannya. Akasik berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta, akasa, yang berarti ruang atau ether, menggambarkan kesadaran yang bergetar secara luas dan energi primordial alam semesta. Ini mencakup getaran energi dari semua pikiran, emosi, dan data kolektif maupun individu, termasuk semua informasi setiap orang sejak awal mulai hingga sekarang. Singkatnya, catatan akasik adalah kumpulan informasi transenden yang berisi semua pengetahuan, pengalaman, dan informasi dari setiap jiwa sepanjang berbagai kehidupan mereka. Ia dianggap sebagai perpustakaan jiwa alam semesta yang menyimpan kesadaran kolektif jiwa. Catatan akasik, yang juga dikenal sebagai kitab kehidupan atau kitab kenangan Tuhan, dapat disamakan dengan sistem komputer super di alam semesta, atau mungkin yang saat ini disebut komputasi awan. Catatan ini merupakan gudang utama semua informasi untuk setiap individu yang pernah hidup di bumi. Berdasarkan konsep ini, mengakses catatan akasik memungkinkan individu untuk terhubung dengan basis data besar ini dan memperoleh informasi yang dapat membantu mereka menemukan panduan dalam perjalanan jiwa mereka serta memahami tujuan hidup mereka. Namun, di bumi, India telah menyimpan banyak daun kuno yang misterius. Dikatakan bahwa lebih dari 3.000 tahun yang lalu, seseorang mendownload informasi setiap orang dari alam semesta akasik dan mencatatnya di daun-daun ini, menunggu pemiliknya untuk menemukannya. Oleh karena itu, saat ini banyak orang dari seluruh dunia datang ke India untuk mencari daun akasik pribadi mereka. Meskipun India begitu luas dan daun-daun ini begitu banyak, yang menakjubkan adalah orang-orang ini selalu menemukan daun mereka secara alami pada waktu dan tempat yang tepat. Kenapa bisa begitu? Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang daun misterius kuno ini, yaitu daun nadi. Informasi yang diunduh dari akasik. Menurut teks kuno India, ribuan hingga jutaan tahun yang lalu, bumi adalah daratan besar yang saling terhubung. Namun pada suatu waktu, orang-orang suci dengan tingkat spiritual tinggi dan beberapa orang bijak India meramalkan bahwa bumi akan mengalami beberapa gempa besar dan seluruh daratan akan runtuh secara bertahap. Mereka memimpin sekelompok orang suci dan melalui kekuatan ilahi melakukan proyek besar, mencatat semua pengetahuan dan kebijaksanaan alam semesta pada daun palem yang dikeringkan agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Isi dari catatan ini mencakup ilmu pengetahuan, sastra, botani, kedokteran, astronomi, astrologi, dan metode latihan spiritual. Selain itu, catatan ini juga mencakup informasi tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan setiap orang, baik yang sudah lahir maupun yang belum lahir. Semua informasi tentang kehidupan mereka sebelumnya, saat ini, dan di masa depan tercatat di daun-daun ini. Pesan-pesan ini adalah wahyu yang diberikan oleh orang-orang suci kepada dunia, sehingga takdirnya adalah untuk disampaikan kepada orang yang tepat, agar kebijaksanaan orang-orang suci dapat terus diwariskan. Daun-daun ini disebut daun nadi. Dalam bahasa Tamil, kata nadi secara harfiah berarti sungai. Sementara dalam bahasa Sanskerta India,
itu berarti meridian atau nadi. Dalam biologi, kata ini berarti saraf. Dalam sistem interpretasi daun nadi, itu berarti mencari, yaitu mencari informasi kehidupan, yang mengindikasikan bahwa seorang penafsir harus melalui pencarian untuk menemukan kebenaran pribadinya. Daun nadi adalah teks-teks yang ditulis di daun palem, dan ramalan daun ini disebut interpretasi nadi, yaitu sebuah metode kuno untuk mengungkap kode genetik jiwa, dan juga sasaran kebijaksanaan kuno untuk menyikap masa lalu, menafsirkan masa kini, dan meramal masa depan. Tentu saja, setelah ribuan tahun bencana alam dan perang, banyak daun yang hilang atau rusak, sehingga tidak semua dari miliaran orang di bumi dapat menemukan daun mereka masing-masing. Sejak pertengahan dinasti Chola pada abad ke-10 hingga abad ke-13, daun nadi terus disusun, disalin, dan disimpan oleh keluarga kerajaan yang berkuasa di Tanjavur, Tamil Nadu, India Selatan. Lebih dari 200 tahun yang lalu, orang Inggris membawa banyak daun yang berisi informasi astronomi dan herbal kembali ke Eropa. Namun sebagian besar daun yang berisi informasi tentang kehidupan seseorang dijual. Untungnya, para ilmuwan dan keluarga astrolog India pada masa itu menyadari pentingnya daun-daun ini, sehingga mereka dengan hati-hati menyimpannya dan melatih banyak penafsir untuk melanjutkan warisan ini. Oleh karena itu, daun nadi yang tersisa saat ini sebagian besar masih dikelola dengan hati-hati oleh keluarga astrolog di India. Diperkirakan masih ada 110 juta daun yang tersisa di dunia. Tetapi yang luar biasa adalah sebagian besar orang yang mencari daun mereka dapat menemukannya secara alami pada waktu dan tempat yang tepat, seolah-olah ada rencana takdir yang mengatur semuanya. Setiap daun yang berhasil bertahan dengan diam-diam menunggu pemiliknya untuk menemukannya. Bagaimana cara menemukan daun nadi pribadi Anda? Berikut penjelasan singkat tentang daun nadi ini. Daun nadi biasanya dikumpulkan dalam bentuk buku. Setiap buku terdiri dari 2 papan kayu yang menjepit daun-daun tersebut sebagai pengklasifikasian ramalan. Ini mirip dengan buku-buku atau catatan dari ikatan bambu kuno di Tiongkok. Saat papan tersebut dibuka, daun nadi yang sudah mengering akan tampak berwarna kuning dan penuh dengan tulisan kuno dalam bahasa Tamil di kedua sisinya. Puluhan daun ini diikat menjadi satu bundel dengan keterangan kategori seperti keluarga, kesehatan, dan karir. Dikatakan bahwa di India, dari 1,4 miliar penduduknya, hanya ada 18 peramal daun nadi yang diakui secara resmi. Selain diwariskan dari generasi ke generasi, seorang peramal daun nadi perlu menjadi murid selama 6 hingga 7 tahun sebelum mereka dapat mulai mempelajari cara membaca teks di daun tersebut dan melayani pelanggan. Peramal daun nadi berbeda dari peramal tradisional yang kita kenal. Ia tidak memerlukan tanggal lahir atau nama Anda, melainkan hanya membutuhkan cap sidik jari Anda. Laki-laki menggunakan sidik jari tangan kanan, sedangkan perempuan menggunakan tangan kiri. Berdasarkan sistem astrologi nadi, sidik jari manusia terbagi menjadi 108 jenis. Peramal nadi kemudian mencari daun yang cocok dengan pola sidik jari si penanya. Karena banyaknya daun, proses pencarian ini bisa memakan waktu beberapa jam hingga beberapa hari untuk menemukan daun yang sesuai. Biasanya, peramal akan pergi ke perpustakaan tempat daun-daun nadi disimpan dan meminta bantuan penjaga perpustakaan untuk mencarikan 2 hingga 3 bundel daun. Peramal tidak boleh mencarinya sendiri. Setelah itu, peramal akan memulai proses pencarian daun yang sesuai dengan Anda dari bundel-bundel tersebut. Anda hanya boleh menjawab pertanyaan peramal dengan ya atau tidak. Misalnya, setelah membaca teks di daun, peramal mungkin bertanya, apakah nama Anda adalah si A? Dan Anda menjawab ya. Kemudian ia akan bertanya lagi, apakah nama orang tua Anda adalah si B? Serta beberapa pertanyaan lainnya seperti jumlah anggota keluarga, pekerjaan, dan nama pasangan Anda. Jika Anda menjawab tidak, berarti daun itu bukan milik Anda.
dan peramal akan mencari daun lainnya hingga semua jawaban Anda benar. Ketika ditemukan, peramal akan mulai menjelaskan prediksi yang tertulis di daun tersebut, termasuk masa lalu, masa kini, dan masa depan Anda. Isinya mencakup kehidupan masa lalu, saat ini, masa depan, rezeki, pernikahan, hubungan keluarga, anak-anak, kondisi orang tua, pasangan di masa depan, pengembangan karir, pilihan arah hidup, penyakit dan cara penyembuhannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi nasib Anda saat ini. Selain itu, peramal juga akan memberikan solusi. Oleh karena itu, orang-orang dari seluruh dunia datang ke India untuk menemukan daun nadi mereka demi mencari jawaban atas pertanyaan hidup mereka. Mencari jawaban dalam hati. Proses pencarian daun nadi biasanya dimulai di desa Vaiteswaran Koil, Tamil Nadu, India Selatan. Dikatakan bahwa para orang suci menulis nasib manusia di daun-daun nadi di tempat ini. Discovery Channel pernah menayangkan tentang daun nadi di India dan mewawancarai Annette Cleveland dari Australia. Annette menemukan daun nadi miliknya ketika ia datang ke India beberapa tahun yang lalu. Saat itu, peramal mengatakan bahwa ia akan mengalami perselisihan finansial dengan mitranya dan bisnisnya akan gagal. Tidak lama kemudian, semua yang dikatakan peramal benar-benar terjadi. Peramal juga mengatakan bahwa Annette akan bercerai dengan suaminya, bahkan memberikan tanggal yang pasti yang ternyata sangat akurat. Daun nadi juga menyebutkan bahwa Annette akan memiliki masalah jantung dan ramalan ini juga benar ternyata. Annette percaya bahwa daun nadi melampaui peramalan biasa. Bagi Annette, ini adalah pencapaian spiritual yang mendalam dan akhirnya ia menjadi murid nadi. Menurutnya, nadi adalah seperti sebuah drama yang diarahkan oleh Tuhan dan kita semua adalah aktor yang memainkan peran masing-masing. Setelah Anda menemukan daun nadi Anda, peramal akan menyalin isi daun tersebut untuk Anda dan apa yang Anda terima adalah catatan hidup Anda. Discovery Channel juga mewawancarai seorang penulis dari Jepang bernama Kaito Akimoto. Takdir Akimoto tampaknya juga tertulis di daun nadi. Akimoto percaya bahwa semuanya sudah ditakdirkan. Sebelum ia mencari daun nadi, Akimoto adalah seorang aktor yang kehilangan ingatan di Jepang dan hidupnya menemui jalan buntu. Meskipun ia ingin mengubah arah hidupnya, ia tidak tahu harus kemana. Akhirnya, ia memutuskan untuk melakukan ziarah ke-88 kuil di Shikoku, Jepang. Saat dalam perjalanan ziarah, Akimoto bertemu seseorang yang memberitahunya tentang keajaiban daun nadi. Ia sangat terkesan, tetapi saat itu ia sedang mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar biaya perjalanan ke India. Namun secara misterius, seorang wanita tua menelponnya dan memintanya kembali ke Shikoku. Ketika ia kembali, wanita tua tersebut memberinya sejumlah uang besar, mengatakan bahwa ini adalah imbalan karena ia telah melakukan kebaikan dengan berziarah. Dengan uang tersebut, Akimoto akhirnya berangkat ke India sesuai dengan takdirnya. Setelah peramal menemukan daun nadi miliknya, peramal berhasil menyebutkan nama Akimoto, orang tuanya dan istrinya. Lebih mengejutkan lagi, daun tersebut juga mencatat bahwa saat itu Akimoto sedang memiliki masalah dengan istrinya karena adanya kesalahpahaman. Akimoto sangat terkejut karena sejak ia pergi ke India, istrinya terus-menerus mengirim email ingin bercerai, dan memang benar bahwa pada saat itu mereka sedang dalam konflik. Sebenarnya, daun nadi milik Akimoto tidak hanya memprediksi masa lalu dan masa kini dengan sangat tepat, tetapi juga membuka jalan baru untuk karirnya. Daun nadi menunjukkan dengan jelas bahwa ia akan membantu orang lain dalam menafsirkan daun nadi. Saat ini, Akimoto pergi ke India 3 hingga 4 kali setiap tahun untuk membantu kliennya. Dan semua kliennya merasa bahwa prediksi dari daun nadi sangat akurat. Sementara itu, paranormal Inggris, Craig Hamilton Parker, juga pernah pergi ke India untuk mencari daun nadi miliknya.
Ia mengatakan bahwa daun nadi memprediksi bahwa ia akan melihat kehadiran awan hitam dan memperingatkan dunia untuk membantu orang-orang menghindari bencana. Craig akhirnya memenuhi prediksi daun nadi tersebut melalui video ramalan tentang Jepang. Berikut kita kembali ke inti pembahasan. Meskipun daun nadi seolah-olah seperti ramalan yang dapat menafsirkan banyak hal, namun menurut para penafsir daun nadi bahwa tujuan sebenarnya adalah memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mengubah nasib mereka. Orang-orang India umumnya percaya pada prinsip bahwa perbuatan baik akan mendapatkan karma baik dan perbuatan buruk akan dibalas dengan karma buruk. Dosa-dosa dari kehidupan sebelumnya akan dibayar di kehidupan saat ini. Tetapi menurut penafsir daun nadi, karma buruk ini bisa diatasi. Daun nadi memberikan solusi untuk mengatasi masalah, dan jika seseorang mengikuti instruksi tersebut, mereka akan melihat perubahan nyata. Meskipun hal itu mungkin tidak hilang sepenuhnya, namun intensitasnya akan berkurang. Yang menarik, dikatakan bahwa orang-orang yang lahir setelah tahun 2050 tidak akan memiliki daun nadi pribadi. Ada orang yang menduga bahwa setelah tahun 2050, dunia akan memasuki era baru, di mana orang-orang akan mengalami kebangkitan spiritual dan memiliki intuisi yang lebih tajam. Pada saat itu, daun nadi tidak lagi berperan penting. Apakah hanya tipuan belaka? Meskipun daun nadi memiliki banyak pengikut dan orang yang percaya, tapi juga menghadapi keraguan dan kritik. Sebagian orang berpendapat bahwa daun nadi tidak memiliki dasar ilmiah dan prediksi yang dibuat umumnya sangat umum sehingga bisa berlaku bagi banyak orang. Oleh karena itu, mereka menganggapnya tidak akurat. Selain itu, penafsiran daun nadi juga dinilai tidak konsisten karena penafsir yang berbeda mungkin memberikan interpretasi yang berbeda terhadap daun yang sama. Jika demikian, mengapa masih banyak pengikutnya? Kemungkinan besar ini terkait dengan fenomena bias kognitif. Bias kognitif adalah fenomena psikologis di mana orang cenderung mencari informasi yang mendukung keyakinan atau harapan mereka, sementara mengabaikan informasi yang tidak sesuai. Orang-orang cenderung menafsirkan prediksi yang ambigu dengan cara yang sesuai dengan pengalaman atau keinginan mereka, sehingga semakin memperkuat keyakinan mereka terhadap akurasi ramalan tersebut. Dengan mengumpulkan informasi secara selektif dan menafsirkan informasi sesuai dengan pandangan mereka, mereka memperkuat keyakinan atau teori mereka yang akhirnya menghasilkan bias kognitif. Fenomena pengumpulan informasi secara selektif ini bisa terjadi pada siapa saja, namun hanya sedikit yang menyadarinya. Selain itu, tim kami juga menemukan analisis online yang menyebutkan bahwa daun nadi mungkin hanya menggunakan data kelahiran seseorang untuk membuat bagian astrologi, seperti tanda zodiak, ascendant atau titik ekliptika dan bulan, yang bisa menjelaskan mengapa beberapa prediksi terasa akurat. Meskipun hanya sidik jari yang diberikan, selama proses konfirmasi daun, penafsir akan menanyakan sejumlah pertanyaan, seperti tanggal lahir dan waktu lahir Anda. Meski Anda hanya menjawab ya atau tidak, informasi tersebut bisa membantu mempersempit pencarian dan menentukan bagan astrologi Anda. Tentu saja, orang yang percaya pada daun nadi mungkin tidak setuju dengan pendapat ini. Memang benar, di India ada banyak penipu yang memanfaatkan daun nadi untuk menipu uang orang, tetapi ada juga yang asli. Bagaimanapun, hanya ada 18 penafsir daun nadi yang diakui, dan meskipun sulit menemukan yang asli, bukan berarti tidak ada peluang. Bagaimanapun, bagi mereka yang percaya, daun nadi bagaikan cahaya dari mercusuar yang memberikan ketenangan dan keyakinan saat mereka menghadapi kesulitan hidup. Seolah-olah itu adalah cetak biru jiwa mereka yang unik. Ketika berada di titik terendah, mereka memilih untuk meningkatkan kehidupan mereka dan mengembangkan jiwa mereka. Tentu saja, tim kami juga bukan bermaksud mempromosikan daun nadi atau menyangkal atau membenarkan keasliannya. Oleh karena itu, harap pertimbangkan dan analisis lebih lanjut tentang hal ini.
Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah para filsuf India ribuan tahun yang lalu benar-benar melihat akasik dan mencatatnya di daun-daun ini? Ataukah semua ini hanya sekedar alat untuk mencari uang? Silahkan tinggalkan komentar teman-teman. Jika ada yang pernah mencari daun nadinya sendiri, jangan ragu untuk berbagi pengalamannya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.